Ada sebuah fakta statistik yang menarik di sekitar kita. Orang bekerja keras cukup banyak, tapi yang kaya cuma sedikit. Setiap hari orang terlihat bekerja keras, berangkat pagi, pulang malam. Tapi yang punya saldo di atas 2 miliar cukup sedikit, kurang dari 1% saja. Ini artinya kerja keras saja tidak cukup. Lalu apa yang membuat orang itu kaya? Lalu apa yang membuat orang itu juga hidupnya miskin? Jawabannya di pola pikirnya, di mindsetnya. Di video kali ini saya ingin bahas hal tersebut. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan YouTube Cahaya Kehidupan. Di kali ini saya membahas 3 pola pikir utama yang membuat orang mudah mendapat uang. 3 pola pikir ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, pengamatan saya tentang melihat orang-orang kaya dan juga yang sudah saya terapkan di hidup saya. Sebelum saya membahas hal itu, saya ingin Anda untuk merenung, saya ingin Anda untuk berpikir sejenak ketika Anda bekerja keras setiap hari, ketika Anda banting tulang, ketika Anda berangkat pagi, pulang malam, tambah jam lembur, tapi saldo tabungan Anda selalu habis. Anda tidak punya kesempatan untuk menabung. Hidup hanya dari gaji ke gaji saja. Anda merasa sudah rajin bekerja, sudah rajin cek log sesuai jam kerja, tapi tabungan tidak pernah terkumpul. Banyak hal yang tidak diajarkan ketika sekolah. Salah satunya adalah mindset tentang kekayaan. Dari kecil, masyarakat kita, sebagian besar saya juga, dididik dengan mindset yang membuat orang menjadi miskin, membuat orang tidak kaya, membuat orang tidak berani untuk hidup lebih baik lagi. Mindsetnya terbatasi, mindsetnya seolah-olah merasa hidupnya tidak bisa kemana-mana saja. Mindset yang salah adalah ketika uang itu dihubungkan dengan kerja keras, dihubungkan dengan berhemat, dihubungkan dengan harus menabung. Coba Anda ingat orang tua Anda, guru-guru Anda, sekolah Anda dari SD sampai mungkin SMP, SMA, selalu mengajarkan bahwa hemat, hemat, dan hemat. Hemat pangkal kaya katanya, boros pangkal miskin. Yang tersimpan di kepala banyak orang adalah hemat. Hemat di sini sebetulnya bukan mendiamkan uangnya, tapi memakai uangnya untuk pertumbuhan dirinya. Kalau Anda dapat gaji kemudian Anda simpan, Anda takut keluarnya, Anda kemudian hemat sampai hidupnya tidak nyaman, maka pasti nanti muncul kebutuhan lain yang membuat Anda keluar uangnya. Gitu kan? Anda sudah berusaha hemat, Anda sudah berusaha untuk mengurangi jatah jajan, mengurangi jatah makan, mengurangi jatah transportasi mungkin. Tapi tiba-tiba muncul kebutuhan yang membuat Anda harus keluarkan uangnya. Ini kesalahan utamanya. Sehingga saya ingin membahas 3 pola pikir yang harus Anda terapkan kalau ingin uang mudah mengalir. Yang pertama adalah mindset suka uang versus mindset takut dengan uang. Anda mungkin bertanya, Mas Surman, apa iya ada orang takut sama uang? Adakah orang tidak suka dengan uang? Mungkin secara verbal ketika ditanyakan apakah Anda suka uang, pasti jawabannya iya, saya suka uang.
Semua orang di dunia ini ketika ditanya apakah suka uang, maka pasti jawabannya iya suka uang. Tapi bukan itu persoalannya. Tapi isi kepalanya. Betulkah di kepalanya memang programnya suka sama uang, ataukah justru sebaliknya takut dengan uang? Contoh orang takut dengan uang adalah ketika menganggap uang itu sumber malapetaka, kaya itu sumber masuk neraka. Dulu saya juga punya pemahaman seperti itu. Ketika saya masih kuliah, saya sibuk untuk ngurusin akhirat, saya sibuk untuk ngurusin spiritual, tapi tidak membuat saya mandiri ketika kuliah. Ketika saya bertemu dengan orang-orang kaya ketika kuliah gitu ya, bertemu dengan bapak pengusaha, waktu itu dengan gubernur, dengan bupati waktu itu di Bandung, saya melihat ada pola pikir yang berbeda di situ. Mereka cukup nyaman menyebut uang, mereka cukup happy menyebut kata kaya. Sementara teman-teman saya yang sibuknya, hal-hal spiritual, seolah-olah takut ngomongin uang, takut ngomongin kekayaan. Ini akibat doktrin sejak kecil yang salah. Doktrin yang membuat orang jadi menolak untuk kayanya, tidak suka dengan kayanya. Dari situlah ketika saya mencoba menggeser pikiran saya menjadi suka untuk uang, suka kaya, ternyata hidup ketika kuliah itu semuanya lebih baik. Saya bisa bayar sendiri semesterannya, saya bisa kos bayar sendiri, dan saya bisa punya komputer sendiri tanpa membebani orang tua waktu itu. Dan terus berlanjut ketika saya mulai bekerja gitu ya. Itu semuanya berjalan dengan sendirinya. Dan ketika saya mulai bekerja, 3 bulan pertama saya sudah bisa punya motor waktu itu. Mindset suka sama uang versus takut dengan uang, ini yang pertama. Yang kedua adalah mindset investasi dengan mindset menyimpan. Orang-orang kaya berpikirnya adalah investasi. Investasi ini bukan harus dalam bentuk fisik, tidak selalu bentuk fisik. Oh, harus berinvestasi di emas, di tanah, di saham, di kripto, tidak harus itu. Investasi awal yang harus Anda lakukan adalah berani keluar uang untuk belajar. Sekali lagi, berani keluar uang untuk belajar. Kalau Anda takut investasi, berarti Anda tidak punya mindset investasi. Artinya, ketika Anda kemudian ditawari bisnis untuk investasi, Anda terjebak dengan investasi bodong, uang Anda pun hilang. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Mindsetnya bukan sebagai investor, mindsetnya tidak investasi, tapi kemudian menjalankan bisnis yang katanya investasi. Akhirnya semuanya gagal. Orang-orang kaya, dia berpikirnya, oh saya kalau keluar ini saya mau dapat berapa? Oh kalau saya belajar ilmu ini saya nanti dapatnya apa? Kalau saya makan di sini saya dapatnya apa? Saya pernah ketemu dengan seorang peserta kelas AMC yang dia belajar AMC memang tujuannya untuk meningkatkan hidupnya. Kemudian setelah saya ketemu dia lagi 6 bulan berikutnya, dia mengatakan, Mas Firman, investasi saya di kelas AMC sudah balik berlipat-lipat. Saya belajar Mas Firman AMC 7,5 juta privat, di bulan ke-6 saya sudah bisa dapat lebih dari 100 juta. Dan dia pun lanjut ke kelas platinum. Dia mengatakan bahwa dulu uang 7,5 juta dia dapat dari pinjam temannya. Dan dia meniatkan untuk investasi ke dirinya agar punya skill untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Ini mindset yang betul. Mindset untuk investasi, bukan untuk menyimpan. Yang terakhir adalah mindset pola pikir bertumbuh ataukah pola pikir yang biasa saja. Dari kecil mungkin orang tua Anda mengatakan, sudah nak, hidup itu biasa saja. Guru Anda juga mungkin seperti itu. Sudah, hidup itu jalani saja, biasa saja, mengalir saja, sehingga tidak berani untuk membuat sebuah lompatan-lompatan besar di diri Anda. Tidak berani untuk membuat sebuah keinginan yang besar di diri Anda. Kenapa? Anda terjebak dengan logika, saya jadi orang biasa saja. Seandainya
Soekarno tidak punya mimpi besar untuk merdeka, tentu selamanya kita tidak merdeka. Tapi karena para pendiri bangsa dulu punya mimpi besar untuk merdeka, berani untuk tidak menjadi bangsa yang biasa saja, maka Indonesia merdeka. Ini ciri orang, ciri pola pikir yang harus Anda miliki kalau Anda ingin uang mudah datang kepada Anda. Yang pertama adalah mindset suka dengan uang. Yang kedua adalah mindset untuk investasi. Yang ketiga adalah mindset untuk bertumbuh. Artinya hidup Anda selalu bertumbuh. Dan yang saya amati bukan hanya orang yang kaya, tapi kaya yang hidupnya tenang, hidupnya bahagia, pendidikannya bagus, kemudian keluarganya lengkap, keluarganya punya anak. Itu yang saya amati dan saya buat kesimpulan bahwa inilah orang-orang yang hidupnya bahagia di dunia dan tentunya bahagia di akhirat. Kalau dia hanya kaya saja tapi ditinggal keluarganya, namanya tidak bagus hidupnya. Atau dia mungkin bisa ngomong tapi dia tidak punya pasangan, dia tidak punya anak, tidak punya rumah, ya sama saja. Dari semua itu kemudian saya buatlah sebuah kerangka, belajar sebuah rumusan bahwa inilah sebuah framework, sebuah metode yang sudah saya buktikan ke diri saya dan juga ke ribuan orang, membentuk manusia bukan hanya kaya tapi juga keluarganya harmonis, anaknya itu bagus, punya rumah bagus, dan hidupnya tentunya semakin dekat dengan Tuhannya. Jadi Anda ingin tetap dengan pola pikir yang lama ataukah Anda ingin berubah? Kalau Anda mau berubah, Anda tulis di kolom komentar, saya berubah. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.